Aku dari keluarga miskin, berhasil masuk Tsinghua, atau Peking dengan usaha sendiri. Tadi sangka, 3 hari sebelum pelaporan, surat penerimaanku ternyata dijual oleh bibiku sebagai barang bekas. Ma, surat penerimaanku di mana? Siapa yang masuk ke kamarku? Aku baru pulang dari sawah pagi ini. Kamar kamu nggak kelihatan ada yang ubah. Aku ke rumah kakak ayahmu, ngantar sayur, lalu pulang. Sambung sayur. Bibimu kemarin juga ngantar daging goreng ke sini. Aku pikir saling silaturahmi. Pa. Sui, jangan panik. Papa akan bantu cari. Pa, selain Bibi, siapa lagi yang datang ke rumah? Enggak, cuma bibimu saja. Mampir sebentar, ambil beberapa timun. Apalagi yang dia bilang? Katanya kamar kamu berantakan. Bantu beres. Pea, temani aku ke rumah bibi sebentar. Rumah Liu Deho, kakak ayah, termasuk yang paling makmur di desa. Dari dulu udah punya rumah 2 lantai. Sepupu juga hidup kayak pangeran kecil. Berkat motor impor, dia jadi pusat perhatian di desa. Kakak dan tante, kalian lihat surat pemberitahuan saya nggak? Surat pemberitahuan apa? Surat penerimaan universitas saya. 3 hari lagi saya harus ke Jinxi buat daftar. Oh, yang itu ya. Saat beres kamar kamu, aku lihat amplop kertas lama di meja. Aku nggak bisa baca, kirain sampah. Jadi taruh di tumpukan barang bekas. Apa? Tumpukan barang bekas. Taruh di mana lagi? Pagi tadi pawang pengumpul, barang bekas datang. Mungkin dijual barang. Jadi, kamu jual surat pemberitahuan saya? Ya udah dijual. Kenapa? Cuma selembar kertas jelek kan? Tante, itu bukan kertas jelek. Itu surat penerimaan saya. Surat penerimaan saya? Tanpa itu tidak bisa daftar ke Universitas Qingbei. Kamu jual ke tukang barang bekas yang mana? Kapan kamu jual? Siapa yang beli? Kamu marah ke siapa? Aku ini tante kamu. Siapa suruh kamu nggak taruh baik-baik? Aku tak tahu itu apa. Sudah terjual? Tukang bekasnya sudah pergi? Cari kemana? Tante besar bahkan dulu bilang ke orang desa kalau anaknya lebih pintar dari mahasiswa Qingbei. Dia nggak mungkin nggak tahu surat penerimaan itu penting. Dia sengaja, biar aku nggak bisa masuk Universitas Qingbei. Kakak ipar, coba kamu ingat-ingat lagi. Jalan mana lawang? Enggak ingat. Sudah, ribut kayak gini ngapain sih? Kalau benar-benar nggak bisa, suruh keponakan perempuan menikah, buat tukar uang mahar sama baucai. Perempuan sekolah nggak ada gunanya. Nanti malah rugi sendiri. Kakak kamu. Ayah, suratnya udah nggak di sini. Nggak ada gunanya terus diurus. Ayo kita pergi. Tadi aku ke warung, telepon pihak sekolah. Bikin ulang perlu nomor surat penerimaan asli. Dan setidaknya butuh 2 minggu. Tapi 3 hari lagi sekolah mulai. Nggak sempet. Sekarang benar-benar nggak ada jalan. 3 tahun belajar sia-sia. Besok aku ke kota, cari lowong. Dia keliling kumpulkan barang bekas, ada yang kenal dia. Ketemu lawang juga percuma. Masa sih nggak ada gunanya? Barang bekas, begitu diterima, langsung dikirim. Hari itu juga, langsung dijual lagi. Kertas di stasiun bekas, dibungkus. Bungkus sudah. Nggak tahu punya siapa. Nggak tahu, tetap cari. Lupakan, masa cari-cari nggak tentu arah. Kayak lalat bingung. Paling mentok tahun depan aku coba lagi. Itu Qingbei University. Kamu pikir gampang daftar ulang? Dulu demi surat penerimaan itu, kamu belajar sampai larut malam tahu. Jadi aku cuma bilang, rencana terburuk. Apapun terjadi, aku nggak akan asal nikah demi uang mahar. Kak, surat penerimaan Sui-Sui dijual ya? Dia Given cerita ke orang, Sui-Sui nggak jadi kuliah. Dia ketawa. Aku suruh suami adikmu cari info. Dia kenal bos tempat barang bekas. Bosnya ingat amplop kertas coklat. Lihat sebentar, barangnya sudah dipaket. Besok pagi ke pabrik kertas. Cari malam ini. Bibi sendiri nggak punya anak. Anaknya hilang waktu umur 3 tahun. Dicari belasan tahun belum ketemu. Jadi semua kasih sayang dia kasih ke aku. Dia seperti mama kedua buatku. Kita langsung berangkat sekarang. Nanti aku yang ketok pintu. Oh, kalian ya? Barangnya ada di halaman belakang, lumayan banyak. Cari sendiri aja. Habis cari ini, butuh waktu berapa lama lagi? Sebelum subuh, mobilnya datang. Kalau beruntung, selesai sebelum pagi. Kalau nggak beruntung, mulai dari sekarang, cari satu-satu.
Bibi, aku sedang memanggilmu dengan suara lembut dan penuh. Bibi, terluka. Harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit buat apa? Sui, pinggang bibimu memang sudah lama bermasalah. Penyakit lama. Ditunda sebentar nggak apa. Tapi surat pemberitahuanmu nggak boleh ditunda. Bibiku terluka. Demi aku. Sui sudah ketemu. Waktu aku paling putus asa, Bibi nekat membantuku merebut kembali masa depanku. Berkat bantuan keluarga Bibi, aku bisa naik kereta hijau tepat waktu untuk daftar. Ayah dan ibu berikan semua tabungan mereka padaku, lalu bersama Bibi antar aku berangkat. Sui, jangan pelit. Makan yang banyak di jalan. Nanti di kota, kamu harus jaga diri sendiri. Bibi, udah jangan banyak omong. Di kota besar hidup mahal. Pegang dulu uangnya. Bibimu nggak bisa bantu banyak. Nggak boleh biarin kamu susah. Amplopnya masih hangat, ada bau kulit kacang dari pabrik minyak sama karat besi. Sama persis seperti aroma di bareng Bibi. Semua kebaikan yang pernah diberikan oleh orang lain, dan dendam yang harus dihargai dengan adil, aku simpan. Segala sesuatu di kota besar sangat berbeda dengan di desa. Teman sekamarku selalu ikut tren terbaru. Mereka bahas mau jalan kemana, makan apa. Sementara aku berencana kerja sambil kuliah. Kesempatan kuliah ini sulit didapat. Nggak boleh di-share. Aku harus hargai setiap detik, berusaha keras, biar pantas dengan pengorbanan keluargaku. Waktu semester 2, aku dapat kesempatan jadi intern di sebuah platform e-commerce. Aku ditempatkan di bagian pembelian entry data supplier. Bagian pembelian, silakan bicara. Dokumen Anda kurang 1 fotokopi, tolong lengkapi. Ini aturan platform. Sui, kamu 3 kali minta supplier ini, orang lain udah ngalah. Platform ini bisa jalan karena orang percaya sama kita. Kalau kepercayaan hilang, nggak bisa didapetin lagi. Liu Sui, dari semua intern angkatan ini, cuma kamu yang dapat posisi tetap. Direktur lihat laporan bulananmu, setengah tahun kerjaanmu tanpa kesalahan. Kerja yang bagus, mulai bulan depan, gaji tetapmu 2 kali lipat dari masa magang. Aku berhasil. Ini gaji pertamaku yang benar-benar kuhasilkan sendiri. Aku nggak perlu jadi pekerja serabutan lagi. Nggak perlu begadang di kantin sampai jam 4 pagi. Liu Sui, tunggu sebentar. Halo, mau tanya. Kalian bisa kirim barang keluar kota nggak? Kirim ke kota. Catat alamat. Sekarang saatnya. Balas jasa tante. Lanji, punggungmu belum pulih. Dokter bilang butuh 100 hari untuk pulih. Istirahat aja. Biar aku yang buang karungnya. Nggak usah. Rumahmu banyak kerjaan. Beres ini, aku harus cuci baju numpuk hari. Nanti bantu cuci, kamu istirahat. Mana ada yang khusus datang buat kerjaan kayak gini? Lanzi keluar dulu sebentar. Orang ini, siang-siang nggak kerja malah pulang. Ngapain sih? Rumah Joe Lanzi, mesin cuci otomatis dari Beijing, silakan tanda tangan. Apa? Mesin cuci, otomatis. Ya? Iya, model terbaru orang kota beli ini. Pertama saya kirim ke desa kalian. Salah, saya nggak beli. Lanzi, Sui beliin buat kamu. Sebelumnya kamu sudah bantu dia banget. Dia pengen terima kasih sama kamu. Kemarin dia telepon, saya tanya gajinya buat apa. Katanya beliin kamu mesin cuci, biar kamu nggak capek. Anak satu ini. Kamu baru dapat uang, kok malah beli mesin cuci? Benda itu mahal loh. Tante kamu setengah hidup aja nyuci pakai tangan terus. Mesin cuci, tidak bersihkan baju, balikin aja. Kamu dengar nggak? Di sana, makan, minum, apa-apa kan keluar duit. Pernah nggak beli baju baru buat diri sendiri? Malah beliin mesin cuci buat saya. Kamu kok nggak bisa hidup hemat ya? Sui, kamu dengar nggak? Ya, aku dengar. Bibi, udah selesai marahnya belum? Belum. Ambil napas dulu, nanti lanjut marah. Habiskan berapa? Nggak banyak. Aku udah jadi karyawan tetap. Dapat bonus 2.000. Aku beliin mesin cuci 800-an. Masih ada sisa. 800. Bibi, aku punya penghasilan. Aku tahu batasnya. Kamu buat aku kesal. Mamamu nggak bisa ngaturmu. Aku nggak bisa. Nasihatin. Mesin cuci udah aku terima. Kalau nanti kamu boros lagi, bakal aku balikin. Lanzi, dengar-dengar, anakmu Sui beliin kamu mesin cuci.
Otomatis pula, anak boros aku bilang nggak usah, dia tetap beli. Anakku punya perhatian gitu. Aku seneng banget. Yeah. Sui lolos. Cimbei cari uang buat bibinya. Lanzi, semalaman cari barang bekas. Layak. Iya. Ya. Lanzi, mesin cuci apa sih? Cuma 1 juta lebih. Kok heboh banget? Deho, bau cai kamu kaya. Beliin kamu sama Lijifen apa? Toko, sembako, bau cai. Dagang sama pelanggan besar. Kabupaten. Keluarga kami sewa truk kecil kirim barang. Deho, dengar-dengar minggu lalu kamu sampai pinjam uang kemana-mana. Katanya duit buat beli. Kamu masih bisa santai duduk di sini? Barang di toko bau cai sudah numpuk 1 ruangan. Nggak laku. Jangan ribut. Jangan ribut. Sui-sui sukses di Beijing. Kamu di pintu desa bilang dia nggak berguna. Aku mau ke rumah nomor 2. Dia juga mau lihat Sui-sui. Anak cewek nggak suka aku. Ikut bapaknya. Nggak usir aku depan ayahnya. Jual barang toko bau cai di internet. Buat dia gampang. Bapak, Mama, kenapa? Sui, kamu jadi pegawai tetap? Paman datang, lihat, adikmu juga ikut. Bapak, kenapa nggak bilang dulu? Paman bilang, sekalian mampir lihat kamu. Sui, kamu kan tahu Bau Cai buka toko sembako itu. Paman hari ini kesini mau minta bantuan sama kamu. Web kalian bisa jual barang ke seluruh Indonesia kan? Jual toko Bau Cai dan barang rumah. Seujung jari buatmu. Penyelamat Bau Cai. Toko bau cai punya izin makanan? Izin, apa? Minyak sendiri butuh izin. Orang kota ribet. Platform punya aturan. Barang bermasalah, platform tanggung jawab. Tanpa izin, nggak bisa dijual. Sui. Aturannya tetap orang fleksibel. Kamu kerja sini, nggak bisa kasih jalan. Adikmu bukan orang lain. Karena bukan orang lain, aku nggak main-main sama pekerjaan. Aku baru jadi tetap. Kalau ada masalah, yang ikut aku juga kena. Kedengarannya bagus. Tapi kamu takut kami numpang nama. Nggak cukup Om punya perusahaan. Reputasi rusak, aku bertahan berapa lama? Sudah lama. Mereka nggak tertarik sama usaha kecil kita. Oke, Bang. Kalau nggak bisa diurus, kita pergi dulu. Kemana? Jauh ke sini. Lu minta uang transport. Baik. Nggak mau bantu ya. Liu Hui, sekarang kamu makin mandiri ya. Nggak bisa nyuruh kamu lagi. Hal, gini Om, kata yang bisa bantu. Pinjam aku 8 juta. Toko bau cai sudah mau tutup. Kamu kan kakaknya, pinjemin uang pasti bisa. 8 juta. Kamu cari uang banyak di sini. 8 juta nggak ada, nggak pinjam. Berarti biarin susah. Bang, cukup ya. Sui hutang kalian. Dulu ambil suratnya. Siapa peduli? Istri adikmu waktu itu nggak ngerti kan? Mana sama situasi sekarang? Udah, jangan ribut. 8 juta rupiah, aku bisa pinjamkan ke kamu. Tapi ada syarat tertentu yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. 80.000 bisa saya pinjamkan. Tapi, ada syaratnya. Dulu waktu bagi warisan, Paman dapat lebih banyak toko dan sawah. Kembalikan tanah itu. Tulis surat, 80.000 untuk menopang hidup Anda. Kamu mau aku kembalikan tanah itu? Kamu gila! Itu tanah keluarga kita! Kamu anak perempuan sekarang makin berani. Bapak ini meski harus ngemis. Nggak mau terima perlakuan kayak gini. Kamu anak kurang ajar! Dibilang dari dulu nggak patut, waktu itu harusnya. Weh, apa kami sudah bikin kamu repot? Hal kayak begini pasti bakal terjadi. Keluarga tiba-tiba berubah. Paman mereka tahan nggak? Manfaatin. Di jalan janji mau minta baik-baik, tapi pas datang malah ribut. Jangan sampai pekerjaanmu kena masalah. Ikuti aturan, nggak ada masalah. Paman bukan meminta tolong, tapi dia percaya saya bakal luluh. Papa ibu, kalau kalian lawan dia justru malah dia nggak berani ngomong banyak. Weh, sekarang kamu jauh lebih hebat dari kami. Halo sekarang? Oke, saya paham. Proyek baru, saya harus balik departemen. Cepat pergi saja, kerja lebih penting. Perkenalkan, Jiang Yiming, Departemen Investasi Strategis. Hasil kerjamu bagus. Atasan tunjuk kita berdua untuk proyek kepatuhan rantai pasok. Aku suka kerja cepat. Jangan bikin lambat. Aku juga begitu. Kamu lihat data, aku cek. Harga beli kolom ketiga ada masalah. Besok ke supplier. Kamu udah bantu aku cek tadi. Kamu kerja sendirian sampai tengah malam, aku nganggur nggak enak. Sui, kamu orang paling gigih yang pernah aku temui. Tapi gigih juga harus makan, tidur. Kamu manggil aku apa? Su, jangan dipanggil begitu. Aku nggak bilang nggak boleh. Jangan bercanda, kerja serius. Mereka berdua kayaknya ada sesuatu. Ya, 2 orang gila kerja tuh, kalau mereka pacaran, bisa-bisa anggap kantor jadi rumah. Ini kayaknya masuk kategori pacaran di kantor kan? Bibi, kamu datang ke kota Jing. Kapan sampai? Besok? Kenapa nggak kasih tahu sebelumnya? Bibi, kamu datang buat jenguk kamu. Dia penyelamatku. Aku lulus ujian universitas. Surat penerimaanku diambil tante besar, dijual pengepul. Bibi semalaman cari di tempat barang bekas balikin. Punggungnya jadi sakit. Gara-gara waktu itu. Cari barang bekas? Kalau bukan dia, aku nggak Sempat daftar. Hidupku berubah total.
Kebetulan dia datang. Aku antar kamu ketemu dia, biar dia lihat kamu juga. Oke, aku bakal tunjukkan yang terbaik. Pertama kali ke Beijing ya, Bu. Restoran ini masakan lokalnya enak, saya rekomendasikan. Menunya bagus, cetakannya cantik. Pilih aja, di kota kecil semua makanan cocok. Ibu terlalu rendah hati. Sui-Sui sering bilang, Anda orang terdekatnya. Anak itu ngomongnya suka ceplas-ceplas. Saya dan Sui-Sui kerja bareng proyek, kerjasamanya lancar. Selesai sibuk, saya coba dapat posisi wakil direktur. Sui-Sui kerjanya serius. Nanti kalau kami jadi partner, pasti jalannya makin luas. Yang penting anak muda punya tujuan. Sui-Sui jujur, kerja di luar saya khawatir, dia kesulitan. Tenang saja, Bu. Kalau ada saya, dia nggak bakal rugi. Saya ke toilet bentar, nanti balik. Maaf, Bu. Di kantor ada urusan mendadak. Saya harus pergi dulu. Gak apa-apa, saya temani Tante. Tante, menurutmu gimana dia? Sui-Sui, jujur sama Tante, kalian pacaran ya? Belum pasti sih. Tante sudah setengah umur, orang baik buruk sering ditemui. Si Jeng ini ngomongnya bagus, tapi matanya nggak lihat orang. Bukan nggak lihat orang, tapi lihat ada untungnya atau enggak. Sui-Sui, anak ini punya ambisi besar. Kayaknya kurang cocok buat hidup bareng. Dia baik banget sama aku. Pagi-pagi aku suka minum bubur milet. Kalau lembur nggak makan malam, rapat telat, dia sisain kopi hangat, kantor. Banyak orang. Cuma dia yang ingat hal-hal kecil ini. Rasanya senang banget diperhatikan. Bukan berarti dia nggak baik. Aku tahu dia baik sama kamu. Tapi ingat, orang baik sama kamu itu beda. Kamu sejak kecil punya pendirian, Tante nggak halangi. Waspada. Selalu harus punya jalan keluar buat diri sendiri. Mengerti? Terima kasih Tante. Tante, jangan duduk kursi keras pulang. Pinggangmu nggak kuat. Aku beli tempat tidur bawah. Kamu baru dapat sedikit uang. Udah dihabisin aja. Kenapa pembayaran barang ini lewat begitu banyak tangan? Uang itu semua diambil sama wakil direktur. Kamu udah nyelidikin sampai sedalam ini. Buktinya jelas. Jangan sentuh ini. Kamu baru tetap. Aku baru dinominasikan. Naik jabatan. Masa kritis. Kamu maunya aku pera-pera nggak tahu gitu. Mereka punya orang di Dewan Direksi, beberapa lembar kertas ini nggak ada gunanya. Platform bisa gede karena rakyat percaya kita. Kalau kepercayaan hilang, nggak bisa balik lagi. Bisa nggak kamu jangan terlalu serius gitu? Sebelumnya, kamu bilang serius, itu bukan hal buruk. Masalah ini aku nggak akan teruskan ke atas. Kamu pikir sendiri aja. Proyek ini bagus. Kalau mau naik lagi, harus tahu berdiri. Liu Hui, kantor pusat terima laporan anonim, tuduh kamu salah gunakan wewenang, memberhentikanmu sementara, kerjasama penyelidikan pusat. Surat laporan apa? Semua dokumen kusimpan. Akses sistem dibekukan. Silakan tanda surat. Kerja baik, kenapa tiba-tiba masalah? Pemeriksaan dari atasan. Siapa yang kamu buat marah? Datang dari desa? Nggak punya koneksi? Bisa jadi kami hitam. Ini jelas sengaja dibuat orang. Aku nggak boleh pasif. Sebagai mitra kerja, kalau Jiang Yiming mau kasih backup catatan proyek, masalahku bisa selesai dengan mudah. Yiming, ada yang laporkan aku, jadi aku diberhentikan. Demi banding, aku butuh catatan proyek. Bukti asli dari pembayaran, kembali ke vendor, ada di kamu. Kamu punya salinannya. Tolong berikan akses sementara. Cuma kamu yang bisa bantu aku. Jiang Yiming, kamu masih di sana. Tolong jawab aku ya, karena aku khawatir. Jiang Yiming, aku ada masalah, butuh bantuanmu. Kenapa diam? Sui-Sui, sekarang situasinya lagi ketat. Aku nggak bisa bantu soal ini. Kukira kamu masih akan ingat hubungan kita dulu. Proyek kita kan barengan. Kalau kamu kena masalah, aku juga bakal kena imbasnya. Sekarang kamu udah jadi beban buatku. Kita sampai di sini aja. Jangan hubungi aku lagi. Dia lihat orang, bukan lihat orangnya. Tapi lihat bisa ngasih untung apa enggak. Sui-Sui itu ambisinya besar. Kayaknya nggak cocok buat hidup bareng. Andai tahu dia segitunya hitung-hitungan, dulu aku bakal makan gratis lebih sering sama dia.
Bagus juga. Cepat banget ya. Udah dapet gebetan baru. Lagi-lagi anak wakil direktur. Kelihatannya dari dulu kita memang beda jalan. Bukannya udah bilang cukup sampai sini? Jang Yiming, besok jam 10 tepat pagi, di kafe yang berada di bawah gedung kantor kita. Mari kita ngobrol langsung secara pribadi untuk membahas. Katakan saja, kamu mau penjelasan apa? Surat laporan itu kamu yang kirim atau Yang Feng yang suruh? Siapa yang kirim penting nggak? Buat saya penting. Oke. Sekarang saya tanya kamu, sebelum investigasi wakil direktur, nggak pikirin akibatnya? Kamu pikir pencapaian yang kamu sebat-sebat itu bisa melindungi kamu? Saya cuma kurangi kerugian lebih awal. Jadi, kamu mengakuinya? Liu Yishui, jangan merasa tertekan juga. Selama bersama saya, promosi, masuk proyek, dapat hasil. Semua itu karena saya yang bantu. Kamu bimbing saya? Kita kan selalu kerja sama. Apa yang kamu bimbing? Kamu dari desa, nggak punya latar belakang atau koneksi. Kalau dulu bukan saya yang bicara di depan manajer. Kamu nggak bisa sentuh proyek besar sama sekali. Kamu sudah banyak dapat dari saya. Kamu pernah bantu saya ngolah data? Pernah cari bukti buat saya? Makanya saya bilang, kamu bodoh. Kamu kira bertahan di perusahaan itu cukup kerja keras? Tanpa aku yang bantu jalin relasi dan lindungi dari masalah, dokumenmu pasti sudah ditolak 100 kali oleh departemen lain. Bukan kamu kerja bagus, tapi aku buka jalan buat kamu. Jadi maksud kamu, aku jadi ketua tim itu semua berkat kamu? Kok aku nggak tahu? Udah, ngomongin ini nggak ada gunanya. Mau dengar jujur? Oke, aku ngomong. Kamu nggak bisa kasih apa yang aku mau. Sesimpel itu. Anak wakil direktur bisa kasih kamu. Benar, satu kata dari ayahnya lebih berpengaruh daripada kamu kerja 10 tahun di kantor. Dibanding karirku, kamu nggak ada apa-apanya. Maksudmu, kamu bisa meninggalkanku demi karirmu? Iya. Aku cuma cari tempat yang lebih baik. Salah? Nggak apa-apa. Bagus kok, kalau kamu memang serius sama dia. Aku juga ikut senang. Oke, selamat ya. Semua yang sudah kuhabiskan buatmu, anggap aja aku rugi. Sekarang gantian, aku kasih tahu 3 hal. Pertama, kamu yakin karirmu naik? Atau cuma jadi kambing hitam? Yang Feng bahkan rela kasih anaknya buat kamu. Tapi kalau semuanya sudah kelar dan kamu lagi di puncak, justru itu masa kamu udah habis. Kamu pikir dia masih mau pertahankanmu? Kedua, kamu aja nggak tahu posisi kamu di mana. Kamu andalkan anak bos. Tapi kalian baru bareng berapa lama? Yang Feng baru kenalmu. Kenapa dia harus serahkan semua jaringan dan sumber dayanya ke cowok yang baru kenal anaknya beberapa bulan? Kamu cuma alat yang praktis dipakai dia sekarang. Ketiga, tadi kamu bilang, semua keberhasilanmu kamu raih sendiri. Aku percaya. Tapi jalan yang kutempuh juga kuusahakan sendiri. Langkah demi langkah. Biar aku yang bayar kali ini. Habis ini kamu jalan sendiri. Aku juga. Kita benar-benar putus. Gak ada urusan lagi. Aku harus cari tahu siapa yang diam-diam berbuat curang. Bukan aku yang lakukan. Jangan coba-coba tuduh aku. Aku ceroboh. Semua uang sudah cocokkan sumber dan tujuannya. Uang masuk keluar masuk. Lebihnya di antara itu adalah ulah seseorang. Aku telusuri satu persatu. Akhirnya semua petunjuk mengarah ke seseorang. Kalau aku dituduh cari keuntungan pribadi, biar semua lihat siapa sebenarnya yang lakukan itu. Kali ini, aku yang menang. Curiga dibersihkan, jabatan dan hak dipulihkan. Jang Yiming dipecat grup karena dicurigai transfer keuntungan. Wajar saja, dia memang tanda tangan. Wakil Presiden Yang Feng yang terlibat hanya dipindahkan dari posisi inti. Setelah semuanya berakhir, aku membuat keputusan tak terduga oleh semua. Pak, saya sudah memutuskan ini. Ini surat pengunduran diri saya. Liu He, kamu baru kembali dan lagi naik daun. Kenapa kamu pilih resign sekarang?
Ada yang buat salah dan harus tanggung akibat. Ada juga yang buat salah tapi pindah, terus cari uang. Aku rasa, sepertinya aku nggak cocok di sini. Daripada terus buang waktu di sini, lebih baik pulang. Aku cuma gambar asal. Kalau kamu suka, ambil aja. Gambarmu bagus banget. Makasih pujian. Aku Lu Jixing, dari kabupaten sebelah. Pernah buka studio di ibu kota provinsi, tutup. Sekarang keliling, cari inspirasi. Kamu? Liu Hui, kerjanya di kantor. Tapi baru aja resign. Orang yang peduli soal ini sekarang memang gak banyak. Iya, beberapa puluh tahun lagi, orang dan rumahnya bakal hilang semua. Aku mau tinggalkan sesuatu. Kalau kamu mau cari inspirasi, tertarik ke kampung halamanku lihat-lihat. Nona Liu, kita baru kenal. Kamu nggak takut kalau aku nipu kamu? Gambarmu gak pernah menipu. Itu yang aku yakin. Aku mau minta tolong padamu. Bisakah kamu gambarkan seseorang dari... Sui, beberapa waktu lalu tante telepon. Katanya kamu di Beijing kayaknya lagi dekat sama seseorang, itu dia ya? Ma, dia Lu Jixing, pelukis. Aku kenal di kereta. Dia cari inspirasi. Ya, keliling-keliling, gambar rumah tua, sawah, gitu-gitu. Paman, tas ini berat. Lain kali kalau mau pindah barang, suruh aku aja. Kemarin nggak tahu kamu mau datang. Jadi nggak masak yang spesial. Makan seadanya ya. Tongt. Maaf udah merepotkan tante sama paman. Ini udah mewah banget kok. Ayo makan bareng. Nggak repot. Kami tiap hari makan di rumah. Kamu jarang datang. Lu, keluargamu ada berapa orang? Umur berapa? Lukisan itu bisa dapat duit nggak? Ma, nanyanya ke Shansus. Tongt. Rumahku di ibu kota. Orang tua ada. 26 tahun. Dulu buka studio lukis. Ambil ilustrasi. Sama bikin mural di luar. Cukup buat hidup. Jadi, begitu seniman dari kota provinsi ya? Nggak juga. Kali ini aku juga cuma kebetulan ketemu putri Anda di jalan, pas lagi cari inspirasi, jadi ikut aja. Aku resign kerjaan lama, lihat dia mau merekam kehidupan dari sudut pandang lain. Bawa dia, impulsif. Ayah, ibu, aku nggak bakal pergi deket. Sui, jujur deh, di kantor kamu dibully ya? Semuanya udah beres kok. Cuma aku rasa, akhirnya memang nggak cocok sama lingkungan di sana. Rencananya mau pakai koneksi lama, cari investor sendiri buat wujudin ide baru. Pamanmu juga sempat kirim undangan khusus. Katanya kakak sepupumu, Bao Chai, mau nikah, kita diajak datang ke pesta. Pergi. Mereka undang keluarga tunangan Bao Chai investasi. Mau acara besar. Kalau nggak datang, dianggap nggak hormat. Kalian ajak aku aja, biar kalau ada apa-apa dia bantuin kalian hadapi. Acara hajatan di desa tuh udah lama pengen aku lihat. Bisa nggak ajak aku ikut? Bisa. Cuma nanti mungkin kamu malah jadi ketawa liatnya. Perusahaan dagang Bao Chai di keluargaku itu ekspansi tahun depan. Orang sekabupaten bilang dia pengusaha muda, beda dari yang lain. Aku nggak dengar namanya. Katanya sih bisnisnya ada, tapi setauku cuma punya satu toko kelontong. Sui Tui, katanya kamu di sana ternyata bikin masalah yang cukup besar sampai akhirnya dipecat oleh perusahaan ya. Kamu ngomong apa sih? Ini informasi yang bikinku bingung banget. Karena aku nggak... Orang rumahmu, aku bilang dari awal. Cewek sendirian di luar tidak bisa dipercaya. Lulusan Tsinghua Peking juga sama. Akhirnya pulang kampung makan di rumah. Nih, Bevan, ini pesta pernikahan anakmu. Kalian undang, ngapain numpang? Kurang porsi, nggak layak dipamerkan. Jangan salahkan istriku, omongannya kurang enak. Cewek mending jangan mikirin karir melulu. Susah payah, ujung-ujungnya nggak ada hasil. Paman Bibi, info kalian cepat ya. Jelas lah, Bao Chai sekarang udah jadi bos beneran. Orang terpandang. Dulu kalau dengar paman, nikah orang baik. Hidup nggak jadi kayak sekarang. Urusan saya nggak perlu paman repot. Tapi ada satu hal yang mau saya luruskan. Bukan saya dipecat, tapi nggak mau kerja di sana lagi. Pecat, bos. Kita satu keluarga, ngomong gini buat apa? Bao Chai, sini, tuang minuman adikmu. Kamu kenal banyak bos. Cari kerjaan, bener buat adikmu. Li Sui, sifatmu harus berubah. Nggak bisa bersikap, mana atasan mau terima kamu. Wah, sepupu, pengalaman banget. Siapa yang nggak tahu ceritamu? Saya kenal wakil direktur perusahaan besar. Dia bilang, ada cewek, Li nggak tahu aturan. Bikin marah atasan. Lingkungan nggak terima kamu. Oh gitu ya? Ya, wakil direktur mana? Namanya siapa? Pokoknya orang penting. Kamu sekarang udah nggak punya kerja, pacar juga ninggalin kamu. Udah nggak ada yang mau sama kamu, mau pamer ke siapa? Siapa yang berani dengan tegas bilang,
bahwa tidak ada satupun orang di... Akulah pacarnya. Aku ada saat dia dibully. Waktu dia pulang, aku juga ada. Siapa bilang dia diputusin? Wakil direktur yang kamu kenal? Atau kamu ngarang? Aku. Anakku, bukannya kamu bilang kamu tahu latar belakang orang itu? Aku juga cuma dengar di meja minum, kamu jadi bos, babi terbang pasangin kencang. Kamu? Baju bagus nggak punya. Berani ribut di sini. Dia pakai baju lama, karena mau. Pelukis kalau bajunya terlalu rame, kena cat susah bersihinnya. Menurutku dia sama aja kayak kamu. Nggak bisa bertahan di kota. Hari bahagia. Ribut apa? Liu Baocai. Adikmu kenapa? Jelasin. Kakak ipar, aku tanya, keluarga kalian gantian bikin masalah kami. Aku nggak ribut pesta ini, layak. Ini bukan alasanmu keributan di pesta nikahku. Ribut hari ini, apa serunya? Dengar aja orang tua ngomong. Mereka harus punya sikap orang tua dulu. Nyedumel maki. Bukan sikap orang tua. Lulus universitas bagus, nggak ngaku keluarga miskin. Mertua ngomongin kamu di rumah. Sombong. Kok sekarang balik lagi sih? Mereka ribut soal aku. Aku aja nggak ribut soal mereka. Masalah aku masuk universitas dulu. Mereka aja bisa ngomong kayak gitu. Mereka bilang, setelah kuliah, aku putus hubungan keluarga ini. Kenapa diputus? Sudahlah, semuanya berlalu. Jangan bikin masalah. Siapa yang mulai ribut? Paman, waktu kalian jual surat penerimaanku jadi rongsokan, kenapa nggak pikir bikin masalah? Dari King Bay University. Apa maksudnya? Surat dicuri? Bertahun lalu. Dengar, dia ngomong ngawur sejak kecil. Omongan buruk ke orang tua. Kalau bukan tante cari rongsokan sama aku hampir nggak masuk universitas. Desa tahu soal ini. Istri paman juga maksud baik tapi salah. Lagi pula, kamu tetap masuk universitas kan? Percaya omongan itu. Pantas selalu bahas urusanku. Gagal ngerusak, jadi terus kepikiran, nggak tenang. Tanya di desa, siapa yang nggak tahu kakak dan kakak iparku dulu ngelakuin apa? Bagi harta, kamu ambil banyak, aku diam. Anakku nggak bisa, mau hancurin putriku. Orang sabar pun marah. Siapa bilang anakku nggak bisa? Anakmu King Bay juga dipecat. Kalau bukan kami peduli, kalian nggak nyentuh pencapaiannya. Siapa yang nyebarin kabar nggak jelas soal ini? Koneksi kalian luas. Kok bisa nggak tahu kenapa aku resign? Jangan bilang cuma dengar gosip lama. Ya? Relasi saya bisnis serius, high class. Mana tahu urusanmu kacau. Jadi nggak mungkin nggak tahu. Saya bongkar korupsi, manajemen, industri semua tahu. Kamu nggak tahu, beneran punya perusahaan. Kamu! Jangan salah ngomong, perusahaan dagang saya cari investasi. Jangan ganggu pas penting. Tunjukkan hasil. Prestasi kamu mana? Pamer di sini depan semua. Kamu bilang kenal wakil direktur Beijing. Bisa atur kerja adik, bantu toko ayah, ngomongnya meyakinkan. Sekarang, diam aja. Jelas dia nggak bisa jawab. Soalnya perusahaan dagang itu cuma perusahaan kosong. Kamu ngomong aja apa sih? Usahaku itu ada izin resmi. Liu Baocai, usaha pasar tradisional Blok Utara 12, eceran makanan, pekerja satu orang. Data ini perlu bacain terus. Klik 2 kali, cek, siapapun bisa. Aku punya izin lain, cuma belum jadi. Sistem gak ada artinya belum punya. Kamu pakai ini cari investor, kira investor nggak bisa cek sendiri. Kamu manfaatin celah info nipu. Ngelamar ke rumahku, kamu janji usahamu berkembang, tahun depan ganti BMW. Jelaskan di depan desa. Berapa kalimat jujur dari mulutmu? Paman, dengar saya. Besan! Ini cuma salah paham. Baocai masih muda. Nanti pasti bisa sukses kok. Jangan panggil besan. Anakmu dari awal sampai akhir cuma omong kosong. Kamu sebagai ayah nggak tahu apa-apa. Liu Baocai, aku tanya untuk terakhir kalinya. Perusahaan dagangmu itu sebenarnya cuma kios kecil di pasar. Jual kuaci sama kacang doang kan? Baik. Berarti aku yang salah lihat orang. Pernikahan ini batal. Xiaojuan, jangan emosi dulu. Jangan sentuh aku. Nggak bicara sama penipu. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Puas ya? Senang ya? Semua sudah kamu hancurkan. Pernikahan batal. Investasi gagal gara-gara kamu. Aku nggak rugi kamu. Kamu bohong. Salah siapa? Cio! Kamu kira kamu siapa? Orang yang tidak diinginkan. Liu Baocai, coba hina lagi. Anakku jujur. Kamu nggak berhak ngomong kotor di sini. Kepala keluarga, jangan pakai tangan. Minggir dari sini. Cil. Ma, semua karena kamu manja dia. Anak baikmu itu. Tadinya, aku mau kasih kalian sedikit harga diri. Tapi kalau kalian cari masalah juga, ya, semua warga desa ada di sini. Ada hal yang mau kubicarakan di sini. Aku pulang kali ini bukan karena kabur malu-malu. Aku mau semua hidup enak. Kamu cuma bisa omong kosong, kerja aja nggak punya, mau bohongin siapa? Diam Liu Baocai. Kamu kira aku nggak berani mukulin kamu? Kamu berani pukul anakku. Ngomong lagi. Bakal kupukul juga kamu.
Lanjut ngomong, jangan pedulikan mereka. Aku mau bikin platform segar hasil tani modern, jual produk bagus dari daerah kita, biar petani nggak ditekan tengkulak. Peternak ayam nggak kerja setahun cuma-cuma. Ini kan toko online ya? Toko apa? Jualan hasil tani? Di kota udah nggak segar. Sejauh ini pasti busuk sebelum sampai. Anak cewek Liu baru pulang dari Beijing kan? Mungkin dia memang ada cara. Sui, Om tadi ngomong agak keras. Jangan dimasukin hati ya. Platform itu keluarga kami boleh ikut. Kita ini satu keluarga, nggak boleh. Nggak boleh. Om, keluargamu aku blacklist selamanya di sini. Aku om kandungmu. Darah sama. Nggak bisa kamu bilang enggak. Putus hubungan. Waktu kamu nyusahin aku, kok nggak ngomong soal darah? Udah. Kenapa minta dia? Siapa peduli platformnya? Kita bawa punya jalan sendiri. Nggak perlu ngandelin dia. Kita nggak peduli. Keluarga juga nggak putus saudara. Putus hubungan, masing-masing jalan sendiri. Baik. Tunggu aja kalian. Yang kamu bilang soal bikin website dan platform itu beneran kan? Bukan nyenengin pamanmu. Pak, beneran. 2 tahun di Beijing, aku kerja ini. Semua proses aku paham. Jangan-jangan kamu ketipu orang. Sud, aku udah dengar. Pesta pernikahan berantakan banget ya. Mama kamu juga cedera. Tenang aja. Cuma salah sendi. Sudah balik lagi kok. Keluarga Liu Deho memang kejam banget. Sud, ini kayak yang mereka bilang. Pacar yang kamu bawa ke desa kok beda sama yang dulu? Yang sebelumnya aku bawa ketemu sama kamu, udah putus. Kabar yang didapat Liu Bao memang ada beberapa yang benar, tapi nggak banyak. Intinya dia mengkhianati aku. Jadi aku nggak mau lagi sama dia. Dia ngapain ke kamu? Tidak apa-apa, dia buta. Ngomong-ngomong, harusnya terima kasih ke tante. Kamu waktu itu udah benar lihat orang. Jangan dipaksakan. Tante di sini kok. Lalu, cowok ini, kamu pacaran sama dia belakangan? Tante, saya mau jelasin dulu. Aku sama Liu Sui baru kenal di kereta baru beberapa hari ya. Beberapa hari? Kenapa? Di pesta nikahan tadi lihat dia diganggu, aku maju. Ngaku jadi pacar dia spontan. Gak niat ngandelin dia. Maaf Liu Sui, aku keburu bertindak. Omongan itu aku bilang di depan semua orang. Jadi nambah masalah buat kamu. Gimana selesaikan? Aku ikut. Ikut apa? Sudah terlanjur ngomong? Sekarang kamu mau tarik lagi? Bukan maksud aku begitu. Sui, jujur dong ke aku. Kalian bener-bener gak pacaran. Beneran nggak pacaran? Cuma ketemu di kereta. Aku suka dia, makanya bawa pulang. Menurutku kali ini kamu pilihnya lebih bagus dari sebelumnya. Dulu nggak cocok, sekarang bisa dicoba. Platform aku butuh banyak toko berkualitas untuk jadi dukungan. Pabrik minyak kecil milik tante adalah titik awalnya. Mulai dari sini, kita pelan-pelan bikin usaha jadi besar dan kuat. Sud, aku masih merasa nggak bisa. SMP aja belum lulus. Tante, kamu kerja selalu jujur. Nggak pernah tipu orang. Yang paling penting di koperasi itu kejujuran. Sisanya aku ajarin. Orang tua dan keluarga tante akhirnya jadi kaya. Beberapa bulan berikutnya, semuanya berjalan lebih lancar dari yang saya kira. Platformnya dibangun. Barang pertama koperasi sudah online. Pengalaman saya di bisnis dulu, ternyata nggak sia. Order pertama datang lebih cepat dari perkiraan, tapi om saya malah kurang lancar. Dengar-dengar, setelah pesta nikah batal, langganan toko sembako merasa dia nggak bisa dipercaya. Pelan-pelan, mulai menjauh. Aduh, kamu lucu banget. Bikin orang kesal lagi. Di depan kantor, kredit anak kedua. Uang nagih hutang saya di depan banyak orang. Saya bilang bulan depan. Dia bilang seumur hidup nggak jelas kapan. Muka malu gara-gara kamu. Tukang nagih tiap hari di depan pintu. Hidup nggak tenang. Cepat jual motor kamu itu. Lunasi utang yang paling urgent dulu. Jual motor. Motornya cuma itu. Gimana keluar? Kalau kamu invest lebih, nggak mungkin saya jadi gini. Semuanya gara-gara. Kamu nggak bisa apa-apa. Pergi. Kamu pergi. Si Liu Shui ini di mana-mana. Jadi duri di mata saya. Waktu di kantor, hampir saja dia bikin saya masuk penjara. Sekarang saya susah payah naik lagi. Dia masih bisa rebut pasar saya. Bos, ada satu orang yang direkomendasikan bagian pemasaran. Katanya sepupu Liu Sui. Namanya Liu Baochai. Oh.
Tante, giliranmu sekarang. Sui, nggak bisa. Tante, nggak masalah kok. Naik aja dan baca sesuai teks. Aku kasih semangat dari bawah. Halo semuanya, saya Jolanji, penanggung jawab koperasi. Hari ini kami semua bersemangat datang ke tempat ini dan tujuannya adalah untuk... Oh, halo. Apakah ada yang di sana? Apakah ini Ibu Liu Sui? Hasil tes darah yang Anda daftarkan atas nama Ibu Jolanji sudah keluar. Kami mungkin sudah menemukan keberadaan putra kandungnya. Orangnya ditemukan. Apa yang terjadi? Namanya siapa? Dia Zhao, yang ditampung di pusat bantuan CapEx provinsi sebelah. Data menunjukkan dia diculik saat kecil, dijual. Sekarang kerja di bengkel mobil di kota. Bisa dipastikan? Perlu tes DNA lebih lanjut. Tapi banyak informasi dasar yang cocok. Kami sarankan Anda datang. Lihat kondisi di sana. Oke, kirim alamatnya ke saya. Saya segera ke sana. Kenapa? Anak tante, mungkin sudah ketemu. Ada pemuda bernama Zhou yang di provinsi sebelah. Dulu diculik dan dijual berkali-kali, sekarang kerja di bengkel mobil. Tante menangis, karena ini lebih dari 20 tahun. Punggungnya juga cedera waktu cari anaknya. Sekarang udah ketemu. Mau kasih tahu dia sekarang. Belum pasti. Aku nggak berani bilang. Kalau ternyata bukan, jadi harapan palsu. Tante nggak kuat. Kamu mau pergi sendiri dulu? Iya, lebih baik pergi sendiri dulu. Kalau bukan, anggap saja nggak pernah terjadi. Aku temani kamu. Kamu benar-benar peduli sama tante kecilmu ya? Lagian, kalau bukan karena dia, mungkin aku nggak bisa kuliah. Maksudmu, waktu cari surat panggilan di tempat barang bekas itu? Nggak cuma itu. Kemarin waktu aku beresin dokumen lama, aku nemuin slip kade di kotak kue yang disimpan ibuku. Slip kode. Bibi menggadaikan satu-satunya barang mahalnya, gelang emas itu. Baru tahu waktu itu, uang yang dulu Bibi kasih buat sekolahku, ternyata dari situ aku bawa surat gedean itu. Lalu tanya ke dia, dia bilang gelang itu tadinya mau disimpan buat anaknya. Setiap tahun dia nabung sedikit, terus cari anaknya, udah belasan tahun. Tahun itu dia rencana mau cari lagi. Surat penerimaan bermasalah. Dia bilang sudah setengah hidup cari anaknya, nggak ketemu. Jadi uangnya dipakai buat sekolahku saja. Bibi seumur hidupnya susah. Hampir nggak punya apa-apa buat diri sendiri. Bahkan barang mahal satu-satunya juga sudah nggak ada. Dia cuma kasih semua yang bisa dia kasih ke aku. Tidak berkata apa-apa. Itu dia. Jangan naik dulu. Aku mau lihat gimana dia biasanya hidup. Chaoyang, keluar kau dasar. Bandar. Chaoyang, diam di dalam. Gaji bulan ini mana? Adikmu harus bayar biaya kursus. Kamu nggak tahu? Anak nggak tahu diri. Udah kami pelihara 20 tahun, pas bisa kerja malah mau kabur. Orang tua kandungmu nggak mau kamu. Kebaikan kami yang bikin kamu hidup sampai sekarang. Gaji saya sebagian besar dikirim ke kalian. Pacar saya udah kalian bikin gagal. Sekarang ribut di depan pabrik. Kalian maunya apa? Gagal. Dia ngincar uang kita, saya jaga kamu. Ngincar apa? Dia ngincar utang keluarga kita yang banyak banget. Sekali makan aja berani habisin 4 telur. Perempuan begini harus diusir. Jadi sekarang makan telur aja nggak mampu. Adik saya tiap hari boros buat game. Kenapa kalian gak jaga? Adikmu anak kandung kami. Kamu gak selevel dia. Udah, jangan ngomong sama kami. Chaoyang, nggak dapat uang. Kami nggak pergi. Cepat kirim gaji. Bulan ini. Uang nggak ada. Nyawa satu-satunya. Kalian bikin saya berhutang puluhan juta saat 18. Katanya saya utang kalian. Mau ambil sisa terakhirku. Mana nurani kalian? Kami besarkanmu. Sudah baik. Selain kami, siapa lagi keluarga kamu? Mau cari orang lain buat ngurus hidup kamu? Dia punya keluarga. Siapa? Hubungan apa sama kamu? Dia Chaoyang. Saya keluarganya. Biar saya kenalkan. Liu Shui, kakak sepupunya. Bilang begitu. Chaoyang dari kecil diasuh sama keluarga kami. Siapa yang berani ganggu adikku dengan kejam? Coba katakan kembali secara jelas di depan saya. Chaoyang, mereka bukan orang tua asuh baik, tapi pembeli perdagangan orang. Kamu tidak ada hubungan dengan mereka. Bagaimana kamu tahu ibu kandungmu Jolanji, adik ibuku? Dia cari kamu lebih dari 20 tahun. Dari sejak aku ingat, dia tidak pernah berhenti. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Kenapa ambil anakku? Kami besarkannya bertahun-tahun. Bawa, bayar. Kita hitung baik-baik. Pertama, ibu kandungnya tidak pernah menyerahkan hak asuh. Kalian beli anak kidnap, takut masuk penjara. Utang, Chaoyang sebagai pihak terlibat,
Kalau tertekan, bilang di depan semua. Saat 18 aku ditandatangani kontrak jaminan. Bantu keluarga nggak tanda berarti nggak punya haki. Puluhan juta atas namaku. Mereka ambil uangnya langsung habiskan nggak bawa ke rumah. Sekarang tiap bulan masih menagihku bayar. Wah, jahat banget. Mana ada keluarga sendiri seperti ini. Mereka bukan satu keluarga. Semua bilang dia itu anak hasil perdagangan orang. Kamu bohong! Itu utangmu sendiri di luar. Utang? Utang yang pakai nama dia? Kontrak jaminan bisa dilacak ke aliran bank kalian. Kalau merasa dia berbohong, mending cocokkan dulu rekeningnya. Berhenti! Kamu masih mau apa lagi? Langsung saja akui di sini. Mulai sekarang, Zhao Yang tidak ada hubungan dengan kalian. Kalau aku tahu, kalian ganggu dia lagi. Dia memang bukan anak kandung kami. Mulai sekarang juga tidak ada urusan dengan kami. Semuanya bukan urusan saya. Makan dulu. Apapun masalahnya, kenyang dulu, baru bicara. Kamu benar-benar sepupu dari ibu kandungku. Ya, keluarga asli dari sisi ibu yang aku cintai. Dia memang kakakmu. Semua informasi dasar cocok. Di punggung bawahmu ada bekas luka dari kue gula dulu. Karena nakal terbakar. Jadi, asal mula bekas luka itu seperti ini. Iya, Tante sering cerita, katanya waktu itu kamu masih kecil tapi keras kepala. Makan kue sambil main petak umpet sama dia. Menangis tersiram panas. Kukira seumur hidupku nggak ada yang cari aku lagi. Sejak bisa kerja, mereka tak kasih istirahat sehari. Aku butuh SMP. Bukan nggak mau. Mereka bilang nantinya cuma kerja, sekolah banyak, buat apa? Kata itu familiar. Kayaknya baru dengar. Jangan pikirin, pamanmu nggak bisa bikin masalah lagi. Aku tahu, dia nggak bisa pengaruhin aku. Aku pikir hidupku gini aja, ternyata ketemu Xiaoqiu. Dia tahu aku dipermainkan mereka dan punya utang. Dia bilang nggak masalah. Percaya aku. Aku juga janji, kalau utang lunas, aku bakal melamar dia. Tapi, mereka bilang, pacar kamu cuma ngincar 4 butir telur mereka. Xiaoqiu nggak tahan kabur. Untung nggak ikut aku susah. Masih suka dia? Suka. Tapi, pendapatku ada artinya nggak sih? Kamu nggak datang, aku nyerah. Ada... Bukan salahmu, kenapa nggak perjuangkan? Gimana? Caranya? Gara-gara 2 orang itu, dia takut sama keluarga aku. Yang takutin 2 orang, kamu udah nggak ada hubungan sama mereka. Kalau kamu takut bikin dia nggak nyaman, biar aku aja yang ketemu dia. Kadang sesama perempuan ngomong lebih gampang. MUQ kerja minimarket di ujung timur kabupaten. Dia pernah trauma berat, jadi kalau ngomong jelek, jangan dipikirin ya. Tenang, tunggu di sini. Rumah pasti punya telur dari kalian berdua. Hai, aku kakak sepupu Zhao Yang. Sepupu kandung. Dia suruh kamu datang. Kita nggak ada yang perlu dibicarakan. Aku datang sendiri. Dia nggak berani suruh. Dia takut kamu nggak nyaman ketemu orang yang ada hubungannya sama dia. Kamu datang buat apa? Jelasin, janjiin. Dia udah janji banyak kan? Tiap 2 orang tuh ribut, dia bilang terakhir. Tapi, berkali-kali diganggu, aku juga capek. Aku tak takut hidup susah. Ayahku meninggal, ibuku besarin aku. Semua kesulitan aku rasain. aku takut mimpi buruk tak berakhir. Setiap hidup mulai baik, orang mendobrak pintu. Aku nggak jelasin dia, cuma bilang satu hal. 2 orang itu udah nggak ada hubungan sama dia. Apa hubungannya sama aku? Dia pernah mau melepaskan, nggak mau kamu ikut susah bareng dia. Kasih kebebasan, biar hidup tenang. Aku pikir kalian berdua pernah susah dan tahu hidup enak. 你们在一起不是因为谁图谁什么，是因为最难时互相看见。之后呢，怎么保证不会再发生同样的事 ？Keluarga kamu? Apa jaminannya? Ibu kecilku, ibu Zhou Yang, hidupnya tak menyakiti siapapun. Besarkan aku seperti anaknya. Kamu boleh tidak percaya aku, tapi percaya dia. Zhou Yang, sekarang dia tahu kamu datang, dia di luar, takut kamu pergi lihat dia. Dia suruh aku bilang, asal kamu nggak pergi, dia janji hadapi semua bareng kamu. Kenapa dia nggak bicara sendiri? Kenapa harus lewat kamu? Xiaoqiu, Kamu baru datang ya? Aku udah lama nunggu. Aku takut bebanimu, tapi sekarang aku temukan ibuku. Aku punya keluarga. Kamu mau lihat-lihat nggak? Kamu bilang, nanti seberapa sulit pun, kita hadapi bersama. Bibi, malam ini harus tunggu aku di pintu desa. Aku akan bawa pulang seseorang. Bibi, ini Zhao Yang, anak kandungmu yang hilang bertahun-tahun. Sepupu, ini ibu kamu. Dia tunggu kamu 20 tahun. Anakku, akhirnya ketemu lagi. Ibu, aku pulang. Aku nggak lagi mimpi kan? Bukan mimpi, Bibi. Coba rasain. Semuanya nyata. Dulu masih kecil banget, sekarang sudah sebesar ini. Ibu, aku kangen banget sama kamu. 20 tahun?
Ibu kira nggak bakal ketemu kamu lagi seumur hidup. Anakku, yang penting kamu pulang. Pulang aja udah cukup. Sudah cukup, Sui. Terima kasih. Bibi utang banyak sama kamu. Nggak bakal lunas. Bibi, kamu nggak pernah utang apa-apa ke aku. Kita keluarga. Yang, kata kakakmu, kamu masih punya masalah di luar? Iya, masih banyak hutang. Tapi tenang aja, aku pasti nggak bakal membebani kalian. Ngomong apa? Nyusahin. Kamu utang berapa? Mama yang bayar. Apa? Bebani? Utang berapa? Ibu bayar. Ini urusan saya akan bayar sendiri. Saya janji ke Xiaoqiu, utang lunas saya nikahinya. Tunggu saya. Transportasi rantai dingin adalah bagian paling penting di platform. Butuh orang kuat, paham teknis, dipercaya. Yang, kamu perbaiki mobil, ngerti mekanik, coba ini. Kak, tenang. Saya nggak akan mengecewakan kamu. Sejak datang ke kampung halamanmu, inspirasi saya nggak pernah habis. Saya pikir kamu harus lihat. Ini karya saya yang paling memuaskan sejauh ini. Yang telah saya kerjakan dengan penuh dedikasi dan waktu. Semua ini adalah nuansa kehidupan paling nyata yang aku temukan dari keseharian. Akhirnya aku temukan makna melukis. Kamu membuat mereka hidup di lukisanmu. Karena merekalah akar kamu. Setelah berjalan bersama kamu kali ini, aku dapat banyak ide baru. Aku ingin melukis kamu juga di lukisan ini. Dulu aku merasa seperti orang yang berkelana bertemu kamu. Berakar, bukan terikat. Punya tempat pulang. Maukah kamu biarkan aku menemani kamu menuntaskan perjalanan ini? Liu Hui si gadis itu cuma beruntung. Seperti kucing buta, nemu 3 tikus. Kelakuannya ribut pasti jatuh nanti. Dia bukan beruntung. Nggak mungkin bisa menang dari aku. Kamu bilang dia nggak tahu apa-apa. Dia jauh lebih paham dari kamu. Tapi karena dia halangi jalan aku, kasih dia hadiah besar aja. Kamu sini. Lalu, kita harus bagaimana? Rantai pasokan platform baru saja terbuka. Sekarang yang paling penting adalah stabilitas. Halo Bos Leo, ada masalah. Orderan batch baru, banyak yang minta refund dan retur. Ada apa? Masalah di pesanan? Utama penyebabnya apa? Ada yang bilang barang kita nggak sesuai, juga ada yang bilang harga murah karena barang jelek. Tunggu, dibombardir informasi. Kirimkan batch pengiriman, nomor resit dan feedback customer untuk pesanan refund. Sekarang nggak mungkin barangnya kualitas rendah. Koperasi selalu cek asal barangnya dengan ketat saat audit. Bibi, masalahnya bukan di barangnya. Refund terjadi di waktu yang sama. Komentar juga cepat. Ini pasti ada yang sengaja. Ini sama kayak dulu. Ada orang datang ke toko, terus cari ribut dan bikin masalah. Kalau mereka terus bikin masalah, reputasi yang susah payah kita bangun bisa hancur gara-gara mereka. Kita akan hadapi mereka. Kalau mereka mau hancurin bisnis kita, aku bakal cari siapa dalangnya. Kak, beberapa desa di kabupaten sebelah tadinya udah sepakat, tapi begitu ada berita, banyak langsung batal. Aku coba ngomong sama mereka. Paman, kami cuma mau ngobrol soal next event. Gak ada yang mau dibahas. Barangnya pada di refund. Kita jadi kerja sia-sia. Pak, saya jamin, walaupun ada refund, bagian keuntungan tetap ada bantuan. Hah? Katanya mau bantu. Cuma ngomong doang. Barang bagus kita kirim diganti orang. Petani kita yang disalahin. Kita usaha jujur. Mana mungkin tukar barang sendiri. Rusak nama. Masalah keluarga Liu itu semua orang udah tahu. Kamu ambil untung dari kedua pihak. Mau bisnis? Sudah. Walau barangku rusak, tetap nggak bakal jual ke kamu. Sudah. Nggak perlu diketuk lagi. Ada yang sudah memberitahunya sebelumnya. Dengan memberikan berita yang telah disalahartikan dan dipotong-potong tanpa konten. Lance, keluarga bilang, desa luar kabupaten platform. Sui, nggak bisa dipercaya. Barang dikirim cacat, uangnya dia makan sendiri. Beli produk kita, baunya aneh, nggak bisa dimakan. Kita tanda tangan bagi hasil. Kalau platform tutup, tahun ini kerja sia-sia. Orang luar kabupaten nggak tahu Sui orangnya gimana. Kalian pasti tahu dong. Kalau dia bisa curang, aku jualan yang paling nggak percaya. Rumor nyebarnya detail banget, tapi kita nggak percaya. Tapi orang lain juga harus percaya dong. Sui pasti punya cara. Dia nggak pernah bikin kita kecewa. Kebetulan semua orang sudah kumpul. Tante, ambil kotak kayu merah yang kamu simpan. Zhao Yang, keluarkan catatan pengiriman rantai dingin setiap perjalanan. Aku mau tunjukkan aliran setiap sen dan tujuan tiap barang secara terbuka.
Kalau nggak transparan, rumor jadi mudah berkembang. Kalau semuanya dipamerin, nggak ada tempat buat sembunyiin masalah. Kami berjanji di sini, setiap komplain soal barang nggak sesuai di kasus ini, platform tanggung semua kerugian, penggantian gratis. Rasa kampung, bagus harga murah, transparan, beli lagi. Berasnya wangi, enak dan murah. Liu Shui, dekorasi kayak gini, masih bisa kamu Setelah kekacauan, data di Huachuan semakin bagus setiap hari. Rantai pasokan yang kabur karena rumor, sekarang kembali satu persatu. Anakku, kita dulu tertipu sama omongan Li Baochai. Kamu lihat, koperasi masih mau terima hasil panen kita musim ini nggak? Besok antar saja seperti biasa. Cek pengumuman platform, jangan percaya rumor tanpa bukti. Oke, baik. Dulu maki-maki, sekarang malah balik lagi. Bertanya itu tergantung cuaca. Gampang takut. Memang nggak salah mereka. Li Baochai, kamu masih berani jalan di sini? Kamu dulu bilang barangmu sekanal sama Shinsui, ternyata malah barang kadaluarsa semua. Saya beliin buat saudara, gara-gara kamu malu semua. Perusahaan dagangnya cuma toko kecil, udah diacak-acak orang. Klien besar Pak Wakil Direktur, semua ngarang. Iya juga. Saya juga pikir, mana mungkin dia punya kemampuan begitu. Minggir! Saya masih ada urusan. Urusan mau kabur. Ya, kamu di Shinsui tukar barang orang. Tertangkap basah. Siapa yang berani bisnis sama kamu lagi? Penipu! Gak bisa. Di sini udah gak aman. Cepat pulang ke desa. Kemasi barang. Lalu kabur. Aku balik ambil barang. Ambil barang. Waktu kamu main curang di gudang koperasi, kenapa nggak mikir gimana cara bawa barang keluar? Keliling kabupaten lain ngomong ngawur. Kamu pikir hari ini bakal terjadi? Kamu tukar hasil panen di ladang. Orang maki kita? Pernah mikir? Ada hari ini? Bukti apa? Kalau enggak, jangan tuduh. CCTV udah rekam. Masih ngeyel. Liu Baochai, bapak ibumu nyolong surat panen. Desa ingat itu. Sekarang kamu nyusahin koperasi lagi. Keluarga kalian emang ngerasa bisa nyakitin siapapun dan gak bakal kena balasan ya? Bu, malam-malam kok gak bangunin aku ikut kejar juga? Sui, dulu bapak ibumu mikirnya kita masih saudara. Sabar, berlalu. Kita terus sabar. Malah mereka pikir kita emang pantas ditindas. Hari ini aku nggak sabar lagi. Sekalian buat ngelampiasin marah buat kakakku juga. Semuanya salah. Kamu. Nah, makin parah. Anakmu kabur, nggak kelihatan. Kata siapa aku yang manja? Semua masalah dia. Mana ada aku suruh. Kalau kamu memang hebat, dia bisa tersesat. Dulu aku bilang jangan cari masalah sama gadis itu. Kamu bilang nggak apa-apa. Sekarang gimana? Kamu bilang jangan cari masalah sama dia. Padahal waktu dulu ngerjain keluarganya, kamu yang paling semangat. Liu Baochai, cuma pion aja. Yang mengendalikan dari belakang adalah teman lama aku di Beijing. Setelah aku temukan masalahnya, fitnahku. Sekarang dia mau pakai cara sama jatuhin platformku. Kamu mau balas gimana? Dia kira ini pengepungan. Padahal sebenarnya, dia udah nggak punya kartu lagi. Balasanku baru mulai. Dokumen yang kamu minta, data perusahaan lamamu. Tebak kamu benar. Sifat memang susah berubah. Setelah Yang Feng jadi pemimpin, dia pindahin aset. Dia pakai bahan rendah, tapi bilang premium. Dia banding harga buat rebut pasar, selisihnya masuk kantong sendiri. Lalu kamu mau gimana? Langsung laporin aja. Dulu aku udah pernah rugi, bukti korupsi dia di perusahaan. Dulu banyak orang tahu, tapi nggak ada yang berani. Jadi yang pertama buka suara. Sekarang beda, aku nggak perlu turun tangan langsung. Cukup bongkar bukti lama dan yang baru. Semua diungkap sekaligus. Pak Yang, rapat pemegang saham. Mau kamu datang?
Oke, berikutnya kalian fokus rebut beberapa bagian pasar yang dulu mereka pegang. Ada kabar baik ya, sudah hampir selesai semuanya. Yang Feng dikeluarin dari dewan, asetnya dibekukan, benar-benar tamat. Apa? Keluarga Liu Baochai kena masalah lagi? Teleponnya nggak bisa dihubungi. Semua nggak tersambung. Katanya mau kaya bareng. Halo, Lyogi. Kok lama? Nggak main kartu lagi? Masih ada nggak jalan cepat kaya yang dulu kamu bilang? Liu Deho, keluar sini! Baochai ketangkep. Katanya ikut komplotan penipuan. Dia bakal dipenjara. Apa? Aku bilang anakmu habis. Dia diajak ke markas. Sekarang ketangkep. Liu Deho, bagus banget didik anak. Ngapain marah? Dia bukan cuma anakku kan? Nyalahin aku. Salahmu siapa? Dulu aku bilang jangan dorong dia ke kota. Kamu bilang gak apa-apa. Tokonya bangkrut, kamu bilang gak apa-apa. Semua cara aneh-aneh itu. Siapa yang ngajarin coba? Kamu sendiri tiap hari bisikin dia biar cari uang banyak, kok nggak bilang? Bagus, kamu lepas tangan. Semua salahku ya. Terus waktu nyuruh curi surat sekolah dan bulu wilo dulu, bukan kamu yang suruh. Apa kamu ngomong? Siapa ngarang? Keluarga kita sial sejak kejadian itu. Kalau bukan kamu bilang anak perempuan sekolah nggak berguna. Suraku, urusin surat itu. Mana sampai kayak gini? Ada apa nih, Given? Berani bilang waktu itu masih senang diam-diam. Burung gagak ngeledek babi hitam. Kamu sama. Kamu, jangan pura-pura nggak tahu. Bangun, aku kasih tahu jangan ngelak. Bukan aku. Aku cuma cerita sama kamu. Kamu sendiri yang emosian. Bantu! Liu Deho? Pingsan. Rumah sakit nggak temukan Baochai. Juga nggak bisa hubungi ibu besarmu. Jadi, kamu tanda tangan buat dia. Sui, nggak ada orang lain di sampingnya. Dia tergeletak di lorong, mulut miring, ngomong susah. Aku nggak tega. Udah pak, jangan dipikirin. Tanda tangan ya sudah. Dia masih hidup, nggak bisa diliatin aja. Anggap berbuat baik buat keluarga. Sui, kamu beneran nggak marah? Marah juga nggak ada gunanya. Uangnya udah kamu kasih, masa aku minta balik lagi? Pak, suruh dia buat surat utang. Uang itu utang ke kamu, bukan dapat sembarangan. Nanti aku pantau dia buat bayar. Iya ya, ayah, tahu kok. Sui, memang kamu yang paling perhatian. Paman saya itu orang yang seumur hidup sangat menjaga muka. Waktu bagi warisan ambil lebih, malah merasa itu wajar. Minta tolong, merasa orang harus bantu dia. Anaknya kabur, istrinya pergi, sendirian di rumah sakit, nggak ada yang tanda tangan. Louis! Semua jalan kita pilih sendiri. Pandai ngomong. Bukan paling ngomong. Hidup menanam apa? Menuai apa? Udah, nggak usah ngomongin ini lagi. Lukisan oil paintingmu yang besar itu udah selesai belum? Kok kamu tahu? Beberapa hari ini pulang dari studio telingamu merah, kayak orang habis nyolong aja. Makanan kurang 2 mangkok dari biasanya. Bukan karena lukisan selesai dan tegang, apalagi. Iya, tadi malam baru selesai sentuhan terakhir. Mau jadi orang pertama yang lihat lukisan ini? Tentu dong. Tapi lukisan segede itu, masa cuma aku yang lihat? Aku biayain pameranmu. Lihat, pameran seni. Yang kamu gambar itu ayahku, tanteku, dan tanah kita kan? Kalau begitu, biar semua orang di sini lihat sendiri. Senangnya, inilah alasan utama aku pulang. Cixing, aku selalu merasa lukisanmu, terutama yang tentang kehidupan desa, sangat hidup dan menyentuh hati. Kalau kamu suka, aku masih punya beberapa sketsa doodle, semuanya aku gambar saat sehari-hari. Mau lihat? Di mana? Aku belum sempat rapikan. Tunggu sebentar. Iya. Aku masih ingat waktu itu, aku lagi persiapan terakhir, sebelum platform diluncurkan. Ini waktu sepupu baru pulang. Gak lama setelah itu, pas acara pameran hasil panen, ayahku mikirin lama cara foto biar bagus. Tapi lo Jixing, kenapa kamu gambar benar miring? Ini pun kamu gambar. Sebenarnya kalau digambar begini, komposisinya jadi lebih menarik kan? Benar juga sih. Jixing, lukisannya harus dilihat lebih banyak orang. Ini cuma gambar spontan, bukan karya serius. Siapa bilang? Aku bilang... Kata-katamu nggak berlaku. Tempat ini memang bangunan lama di desa. Kalau kosong ya kosong juga. Mending bilang ke desa saja. Pameran lukisan khusus di sini. Tembok dicat putih, lampu dipasang, lukisan dipajang. Sui, batalin aja. Kayaknya mahal. Aku sponsor, semua aku bayar. Kamu udah gambar lama banget, karya penuh usaha ini. Gak buat disimpan aja. Waktu itu aku mana segugup itu? Gambarnya kok terlalu, apa ya? Terlalu mirip. Waktu festival panen tanganku sampai gemeter, kamu masih nyuruh aku naik. Daripada nunggu lagi, mending sekalian aja.
Kan semua juga bakal datang. Sekalian aja, undang warga yang ikut pameran juga makan di pesta nikahan. Apa? Kupikir, pas pameran lukisan nanti, kita sekalian aja ngadain pernikahan secara spontan. Gimana Iya, sini. Bukankah itu suamiku? Lihat deh, gaya ngerokoknya sama persis. Chow yang bener-bener begitu pas benerin mobil, dulu aku lewat gudang, dia juga keluar merangkak gitu. Lanzi, waktu muda juga gitu. Sekarang masih sama. Cuma, punggungnya agak bungkuk. Jangan ketawa. Gak ada yang ngetawain kamu. Kamu sendiri yang gemetar. Xiaolu, kamu harus baik sama keponakanku. Kalau enggak, ku geprek kepalamu pakai kunci Inggris. Paman, tenang aja. Hei, jangan banyak gerak. Kamu baru aja lewatin masa kritis. Hati-hati ya. Keluargaku. Istrimu gak muncul. Surat kritis adikmu tanda tangan. Dia bayarin biaya rumah sakitmu. Nanti pas kamu keluar rumah sakit, jangan lupa terima kasih ke dia ya. Adik, maaf ya, aku salah. Pelan, baru hamil, jangan jalan cepat. Nggak apa-apa, kemarin kontrol ke dokter. Katanya semuanya normal. Sekalian mampir lihat kakak ipar. Sekarang bagaimana keadaannya? Pemulihannya bagus. Masih ada gejala, sisa bagian kanan tubuhnya sulit digerakkan. Mulut miring, bicara tidak jelas. Ibu tiri juga kabur sejak ribut sama kakak ipar. Sampai sekarang, belum muncul. Mungkin bukan dia nggak mau muncul. Maksudnya, Mama bilang Li Given pulang ke rumah orang tuanya, kemana-mana bilang Liu Deho berutang sama dia. Udah beberapa kali ribut, sampai keluarga kesal. Belakangan makin parah, lempar barang, maki, sampai mukulin orang. Kakaknya nggak tahan, kirim dia ke rumah sakit jiwa. Serius? Asyus. Serius? Akhirnya, gimana? Rumah sakit bilang dia punya delusi parah dan mania. Mungkin dulu tertekan, sekarang sakit. Langsung dikirim buat perawatan tertutup, sekarang masih dikurung di dalam. Dari dulu aku udah curiga dia agak aneh. Nggak nyangka ternyata beneran sakit. Menurutku, urusan dia nggak usah diurus. Jelas, yang lama biar berlalu, kalau mikirin terus aku kayak orang bodoh. Emosian berlebih buruk kesehatan. Ngomongnya pintar, tapi pas tindakan beda lagi. Dokter bilang, kamu nggak boleh terus berdiri, tapi kamu malah seharian di koperasi. Koperasi bentar pakai sistem baru. Kalau nggak aku siapa yang awasin? Kan ada tante kecil kamu. Tante kecil lebih ngurus bagian supply. Soal sistem baru dia nggak ngerti. Paling nggak isi jadwal pagi. Siangnya pulang istirahat bentar. Pernah lihat koperasi yang siang libur? Lagi pula, badanku sehat kok. Dulu pas ngaduk barang bekas aja aku nggak kenapa-napa. Kamu kan bukan yang ngaduk barang bekas. Kamu yang duduk nangis di sampingnya. Itu juga tante kecil aku yang ngaduk. Lagian siapa bilang aku nangis? Maaf, anginnya kencang jadi selebaran terbang. Mau pertimbangkan ini nggak? Sui, Leo, ternyata kamu Jiang Yiming. Kok kamu ada di sini? Jiang Yiming? Di sini? Aku mau kirim lamaran ke Shinsui. Platformmu buka lowongan operasional titik pengalaman offline. Tapi gara-gara kejadian sebelumnya, aku gugur di tahap pertama. Aku ingat dulu kamu di kota Jing. Ini bukan kota besar. Kenapa cari kerja di sini? Tidak bisa di Jing. Kasus sebelumnya aku yang tanggung jawab. Ganti rugi bikin aku habis-habisan. Pindah beberapa tempat, tahu kasus, lalu ditolak. Kembali ke kota Jing, aku udah di blacklist industri. Kali ini juga cuma koba-koba. Siapa tahu ada keajaiban. Nggak nyangka malah ketemu kamu. Jadi dulu buat apa kamu report-report ambil risiko demi promosi yang nggak pasti? Kata kamu dulu aku pikir tiap hari. Kamu bilang aku cuma alat dia pakai. Semua benar. Yang Feng anggap aku buangan. Anak wakil direktur 2 minggu setelah aku kena masalah. Langsung jalan sama orang lain. Nelpon aja nggak bisa nyambung. Aku bukan mau kasihanin atau ngeledek. Kamu, cuma karena dulu kamu memang pernah bantu aku. Ganti profesi. Siapa tahu bangkit lagi. Sampai sini aja, kita impas. Jiang Yiming, kamu bisa jadi wakil direktur karena aku urus semua pekerjaan rumit di belakang. Aku bantu kamu tahan hampir semua tekanan. Keberhasilanku bukan karena kamu angkat. Aku dan kamu. Dari awal sampai akhir nggak di jalur sama. Ayo pergi, angin besar hari ini. Nanti aku bikin sarang burung susu, mau? Kurangi gula. Terakhir, manis banget. Kamu sendiri makan. Memang, aku dan kamu memang bukanlah orang yang sejalan dari awal. Dulu kalau... Ma, Tante, ada apa sih yang bikin kalian senang banget sampai seperti ini? Sui-sui, tanggal nikah sepupumu sudah benar-benar dipastikan ya. Nanti kamu harus duduk di meja utama yang...
Sui, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku pasti nggak bisa ketemu anakku lagi. Udah. Baru minum sedikit udah mabuk aja. Cie. Sepupu, kamu pasti bakal bahagia ke depannya. Paman Liu, kamu sudah pulang. Ada orang kirim paket buat kamu. Kedua, ini uang biaya berobat yang masih aku utang sama kamu. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Umurku nggak lama lagi. Sisa hidupku akan aku pakai buat menebus dosa-dosa dahulu. Rumahku sudah aku jual. Nanti aku cari kerja di kota. Nggak usah dicari. 3 bulan kemudian, platformku punya waktu IPO. Media ramai beritakan kesuksesanku. Di saat ini, aku ingin ajak keluargaku dan tante upacara pencatatan saham perdana di panggung. Sui, hari besar pencatatan saham. Aku harus naik panggung ya. Tante, jangan takut. Ayah ibuku ada. Nanti aku bantu tante naik. Kamu hamil. Masa harus kamu bantuin? Aku juga masih bisa jalan kok. Orang itu kayaknya familiar deh. Kok dia ada di sini? Sui, kenapa nggak masuk? Gak apa-apa tante. Ayo, kita bareng-bareng pergi bersama untuk saksikan masa depan yang benar-benar baru dan... Sui, kakiku nggak bisa digerakkan. Bibi, dulu kamu nggak takut hadapi masalah sebanyak itu. Sekarang kenapa harus takut? Tanpa kamu, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Bel kamu yang harus memukul. Ayo, pergi. Start! Xiao Q, kamu lihat nggak? Mama memukul Bel. Silakan Presiden Shin Sui yang baru, Ibu Liu Sui memberikan pidato. Saya mengumumkan dana pengembangan pedesaan Lanzi. Modal awal 10 juta. Bibi saya Zhou Lanzi jadi ketua kehormatan. Platform Shin Sui resmi melantai hari ini. Sui, hal paling aku syukuri seumur hidup adalah menemukan surat penerimaanmu. Enggak. Benar, gerakannya terlalu tiba-tiba. Enggak kayak staff. Kamu siapa? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Segera tahan dia! Liu Sui, kamu boleh pergi bermain saja sekarang. Yang Feng, kamu benar-benar mau ganggu Sui. Aku bangkrut. Sekarang nggak punya apa-apa. Kalau bukan karena Liu Sui, aku nggak bakal kayak gini. Gila. Paman. Aku balikin. Cepat panggil ambulans. Cepat! Pak, gimana kakak temukan tempat acara? Jual rumah, bayar obat, pergi ke Beijing. Dia nggak punya pendidikan. Nggak bisa kerja berat. Jadi satpam di pusat pameran. Gimana dia? Bawa Chai, pamer kenal bos perusahaan besar. Dia cari foto pakai HP, pas Yang Feng lewat, dia mengenalinya. Curiga, ikuti. Belakangan dia lihat Yang Feng naik ke panggung. Kata dia nggak mikir banyak. Langsung menerkam aja. Dokter bilang sebenarnya dia nggak kuat lama. Habis stroke tapi nggak banner-banner istirahat. Badannya sudah habis. Aksi terakhir habiskan tenaganya. Apa kata terakhir yang dia ucapkan ke kamu? Di ambulans, dia pegang lengan saya adik. Sui, anaknya selamat. Sikapnya kayak gitu, mana bisa bilang hal gitu? Orang bisa berubah. Mungkin kakak akhirnya mengerti semuanya. Bagaimanapun, dia selamatkan nyawaku. Anakku hampir lahir. Masalah generasi sebelumnya selesai di sini. Pada suatu siang musim panas, anak perempuanku menangis untuk pertama kalinya di dunia ini. Dia adalah anakku. Wah cinta antara aku dan Lu Jixing. Suster, bagaimana istriku? Ibu dan anak selamat, semuanya baik-baik saja. Baik. Putri kecil ya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kok kamu menangis?
Aku nggak nangis. Anaknya sangat sehat. Aku jamin, dia akan tumbuh dikelilingi cinta keluarga. Jal, di keluargaku, dia nggak akan pernah dibilang pembawa sial. Aku berharap bisa menyeimbangkan karir dan keluarga. Tapi tak disangka, belum lama setelah anak lahir, aku langsung menghadapi krisis besar. Apa? Partner streaming konflik internal. Mereka mau negosiasi langsung sama aku, CO Shinsui, atau batalkan kontrak semua platform. Anakku baru genap 1 bulan. Tapi sebagai ibu, aku harus tinggalkan dia. Kenapa? Partner kerja ada masalah. Internal konflik. Mereka minta aku negosiasi dalam 48 jam. Kalau tidak putus kontrak semua platform. Tapi gimana dengan Nian? Malam dia cuma mau aku, nggak mau orang lain. Kalau gitu, aku bawa Nian temani kamu ya. Tidak bisa. Itu terlalu jauh. Kayaknya aku harus ke Beijing lagi nanti. Kalau gitu, aku aja yang jaga. Dia belum pakai botol susu. Aku coba 3 kali, dia pegang dot, lalu muntah. Nangis parah. Harus nyusuin langsung. Hal yang paling kutakuti seumur hidup adalah jadi orang yang gak berguna. Paman besar, dulu dia ninggalin aku luka cukup dalam. Dia bilang sekolah gak berguna, jadi aku belajar keras masuk King Bay. Dia bilang perempuan kerja nggak berguna, aku bikin platform, sampai bisa IPO. Dia bilang perempuan akhirnya pasti nikah. Jadi aku pilih seseorang yang gak bakal menghalangi aku. Aku pikir aku bisa tahan semua. Tapi kamu bukan dewa. Nggak bisa tanggung semua sendiri. Sui, jangan terlalu stres. Ada hal yang harus diserahkan ke orang lain. Biarin kita bantu kamu. Mungkin aku memang gak bisa jadi ibu yang baik. Siapa bilang? So, Sini, ayahmu memang gak punya kemampuan. Hal terbaik yang pernah kulakukan adalah membiarkan kamu sekolah. Kamu tahu, aku dan ibumu penakut. Sepanjang hidup takut kamu gak bisa sekolah. Takut kamu dibully, kerja bermasalah. Tapi yang paling kutakuti adalah menghambatmu. Sui, pergi saja Nian ada sama aku. Nanti aku akan bawa Nian. Tunggu kamu pulang. Aku nggak takut lagi sama sekali. Karena di belakangku ada keluarga yang penuh kasih sayang. Dan selalu mendukungku dalam setiap langkah hidupku. Fokus kerja, platform. Masalah sudah teratasi, hasil platform makin bagus, hidup juga semakin baik, semua orang penuh harapan. Anginnya agak kencang. Kamu sudah cek 8 kali sejak keluar rumah. Pertama kali bawa anak, jadi agak gugup. Deliang, anaknya Sui masih kecil. Nanti jalan pelan-pelan ya. Istriku, kabar baik juga dari Yang. Hebat, besok pasti lebih baik dari hari ini. Pastinya. 20 tahun lalu, ada yang bilang anak perempuan sekolah itu percuma. Aku buktikan lewat jalanku ke mereka. Nilai seorang gadis desa tak pernah ditentukan orang lain. Orang luar bilang hidupku penuh naik turun. Tapi aku nggak berhenti di masa lalu. Sebab besok selalu menunggu di depan.